Shalom saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyisihkan waktu terbaik kita dengan bersaat teduh. Saat teduh kita hari ini dari Wahyu 7 ayat 1-8. Saya ingin memulai dengan kalimat begini. Ketika saudara menjadi seorang Kristen, saudara menjadi orang istimewa bagi Allah. Dan berbagai masalah yang menyerang hidup saudara tidak membuat saudara kurang istimewa. Faktanya, ketika saudara menghadapi berbagai masalah itu dengan iman, saudara bahkan menjadi lebih istimewa. Jika yang demikian itu memungkinkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya akan bacakan bagi saudara ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Bagaimana cara memahami pesan firman tersebut? Mari kita belajar dengan telaten. Ditulis begini, keempat malaikat itu menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Angin ini adalah agen penghancuran yang dirancang untuk merusakkan bumi dan laut dan pohon-pohon. Angin ribut sering digunakan di dalam Alkitab sebagai simbol murka Allah. Di sini mereka melambangkan teror yang segera dilepas di bumi. Fakta bahwa 4 angin itu akan datang dari 4 arah menekankan pokok pikiran tentang kesulitan pada setiap sisi. Bayangkan saja angin yang berputar-putar yang berusaha keras untuk lepas, seperti binatang buas yang berusaha menarik tegang tali kekangnya. Dan teror yang menakutkan ini masih ditahan di keempat angin bumi. Sementara itu, saudara, ditulis pula melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, yaitu dari timur, terjemahan NIV. Dalam pemikiran orang Yahudi, manifestasi kasih karunia Allah berkaitan dengan timur. Firdaus ditempatkan di timur. Kemuliaan Allah datang ke bait suci dari timur. Dan Mesias diharapkan datang dari timur. Muncul dari arah matahari terbit menunjukkan bahwa malaikat itu membawa pesan harapan dari Tuhan. Malaikat ini membawa meterai Allah yang hidup. Raja-raja timur memiliki meterai khusus mereka yang dapat digunakan untuk menandai dan melindungi harta mereka dan untuk memvalidasi dokumen-dokumen hukum. Umumnya meterai-meterai ini berada pada cincin meterai, tetapi bisa juga berupa cap berbahan logam yang memiliki pegangan. Malaikat dengan meterai itu berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya begini, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah. Hamba-hamba di sini istilah yang sama ditemukan dalam kata pembukaan kitab Wahyu pasal 1 ayat 1. Sementara istilah itu mengacu pada semua yang menjadi milik Allah. Istilah itu secara khusus berarti umat Kristen yang sedang dianiaya pada waktu itu. Allah memang peduli terhadap umatnya. Pada dasarnya ia berkata, tahanlah kengerian-kengerian itu sampai anak-anakku telah dipersiapkan. Salah satu kebenaran agung Alkitab adalah bahwa Allah memihak kepada miliknya sendiri. Tetapi jangan salah paham. Mengenai masalah keselamatan, Allah tidak membedakan orang. Namun, ketika seseorang merespon kepada Tuhan dalam iman dan ketaatan, ia menjadi salah satu favorit Allah.
Contoh di Kejadian 6 ayat 8 kita membaca bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hal yang sama dikatakan tentang Musa, Samuel, Daud, Maria, dan Tuhan Yesus sendiri. Si bijak menyatakan orang baik dikenan Tuhan. Dan pemazmur menulis Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ketika saudara menjadi seorang Kristen, saudara menjadi orang yang istimewa bagi Allah. Dan berbagai masalah yang menyerang hidup saudara tidak membuat saudara kurang istimewa. Faktanya ketika saudara menghadapi berbagai masalah itu dengan iman, saudara bahkan menjadi lebih istimewa jika yang demikian itu memungkinkan kepada Tuhan. Selamat ulang tahun Ellen Michelle Edita. Doa untukmu akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.